Pernah kebayang nggak kalau rahasia produktivitas paling mutakhir di dunia modern ini ternyata udah ada sejak ribuan tahun yang lalu? Ya, di bedah materi kali ini kita bakal bongkar sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita nggak lagi ngomongin teori korporat yang rumit, tapi sebuah kerangka kerja praktis harian yang bisa ngubah total cara Anda bekerja dan ngejalanin hidup. Coba ditanya ke diri Anda sendiri saat ini. Rutinitas harian yang Anda jalanin tiap hari itu beneran sistem manajemen yang terstruktur atau ya cuma sekedar kebiasaan otomatis aja yang diulang-ulang? Nah, mari kita bahas ini lebih dalam. Karena sumber materi kita hari ini nunjukin sebuah fakta menarik. Sistem manajemen waktu yang paling efektif mungkin bukan dari buku bestseller terbaru, tapi justru berakar dari kedisiplinan jadwal ibadah harian. Konsep ini benar-benar bakal ngedobrak pemahaman kita soal arti produktif yang sebenarnya. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep sistem manajemen waktu teratur, terus kita masuk ke subuh sebagai waktu perencanaan kerja, lanjut ke zuhur buat evaluasi dan penyegaran, habis itu kita bahas peran sholat sebagai pengawas integritas, dan terakhir kita bakal lihat gimana semua ini ngebantu kita menjaga keseimbangan kantor dan rumah. Yuk kita mulai. Bagian pertama, sistem manajemen waktu teratur. Poin utamanya di sini adalah perubahan mindset. Kelima waktu ini tuh bukan cuma ritual yang kepisah-pisah, tapi ini adalah fondasi utama. Sebuah sistem yang secara aktif melatih kedisiplinan, perencanaan, dan evaluasi kita setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, subuh sebagai waktu perencanaan kerja. Kita mulai dari pagi hari ya. Waktu awal ini bukan cuma soal perjuangan mati-matian buat matiin alarm. Ini adalah fase blueprint atau cetak biru paling krusial buat nentuin arah hari Anda. Nah, ada satu fakta linguistik yang super menarik. Kata subuh atau fajar itu punya akar kata yang sama dengan bahasa Arab asbah. Artinya apa? Secara harfiah, artinya adalah kesiapan dengan rencana yang matang. Gila kan? Jauh sebelum para eksekutif ngomongin soal morning routine dan daily agenda, filosofi kuno ini udah mewajibkan kesiapan mental dan strategi yang matang tepat saat fajar menyingsing. Terus praktiknya gimana dong? Ada 3 langkah simpel tapi amat sangat berdampak. Pertama, lakuin evaluasi atau muhasabah hari kemarin, bahkan sebelum matahari terbit. Anggap aja ini review performa pribadi Anda. Kedua, petakan agenda hari itu sespesifik mungkin. Kayak jam berapa persisnya harus jalan biar nggak kena macet, atau task apa yang wajib kelar hari ini. Ketiga, sampaikan rencana itu ke Tuhan. Doakan supaya kerjanya lancar, halal, dan berkah. Dengan begini, Anda udah pegang kendali penuh sejak detik pertama. Oke, sekarang kita lompat ke tengah hari. Bagian ketiga, zuhur untuk evaluasi dan penyegaran. Ini momen kritis banget, di mana biasanya kita udah mulai kena mental block atau burnout setelah kerja dari pagi. Coba perhatiin kontrasnya. Sebelum jeda siang ini, pikiran kita biasanya udah butek banget kan? Kerjaan numpuk, menatap layar yang bikin pusing, dan stres mulai naik. Tapi, ini menariknya. Kata zuhur itu sendiri artinya sesuatu yang terang atau jelas. Jadi, dengan ambil break sejenak dari hiruk-pikuk kerjaan buat ibadah, Anda secara harfiah lagi nekan tombol refresh di otak Anda. Pas balik ke meja kerja, pikiran udah jernih lagi, siap mengevaluasi hasil kerja pagi tadi, dan tancap gas merumuskan langkah buat sore harinya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sholat sebagai pengawas integritas. Di sini kita zoom out sebentar dari rutinitas harian dan melihat prinsip besarnya, yaitu mindset bahwa bekerja itu sendiri adalah bentuk ibadah, bukan cuma ajang balapan buat ngejar bonus akhir tahun. Bayangin mimpi buruk terbesar buat tim HR atau compliance di perusahaan manapun. Korupsi, penipuan, sogokan, sampai kecurangan. Nah, kalau iman diintegrasikan penuh ke dalam pekerjaan kita, hal-hal kayak gini otomatis keblokir dari akarnya. Kenapa? Karena pekerjanya sadar betul, setiap laporan yang dia ketik dan setiap keputusan yang dia ambil, itu ada nilai pertanggungjawabannya langsung ke Sang Pencipta. Di sumber materi kita, ada satu kutipan yang dalam banget. Dikatakan bahwa, seorang pekerja merasa senantiasa diawasi oleh Allah, yang kemudian mendorong terbentuknya etos kerja dan profesionalisme yang sehat dalam jiwa. Coba deh renungin itu sebentar. Ini tuh level pengawasan paling tinggi yang pernah ada. Jauh melampaui proses audit seketat apapun atau CCTV di sudut kantor. Kesadaran inilah yang bikin standar integritas tetap kokoh, bahkan waktu nggak ada satupun atasan yang ngeliat. Akhirnya, matahari mulai terbenam dan jam kerja habis. Kita masuk ke bagian kelima, menjaga keseimbangan kantor dan rumah. Misi krusial terakhir di hari itu adalah mastiin semua stres kerjaan benar-benar tertinggal di belakang. Coba lihat alur pulang kerja yang ideal ini. Sangat terstruktur. Anda keluar kantor, tapi bukannya langsung bawa sisa emosi dan stres macet-macetan ke rumah, Anda mampir dulu ke masjid terdekat. Anda ibadah, ambil napas panjang, dan bersyukur atas rezeki hari itu.
baru abis itu lanjut pulang. Strategi transisi ini tuh kayak buffer zone yang luar biasa. Aura tegang dari kantor lurus semua, dan pas Anda buka pintu rumah, Anda benar-benar jadi versi diri Anda yang paling damai buat keluarga. Jadi intisari dari sebuah bedah materi kita hari ini adalah tidak ada satupun yang beraktivitas tanpa rencana yang terukur dan tujuan yang jelas. Sistem ini ngebentuk individu yang sangat teratur. Work-life balance yang sering banget kita kejar-kejar di era modern ini, itu sebenarnya bukan mitos atau terjadi karena kebetulan aja. Keseimbangan itu butuh kerangka yang amat disengaja, butuh kedisiplinan, dan harus diaplikasikan terus setiap harinya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda. Besok, gimana Anda bakal menyusun hari Anda? Apakah Anda mau terus-terusan bereaksi aja sama tekanan dan tenggat waktu? Atau Anda siap buat benar-benar mengelola dan memimpin hidup Anda sendiri? Coba deh integrasikan wawasan yang powerful ini ke rutinitas Anda dan rasain sendiri perubahannya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.